Itulah kerinduan kami ya Tuhan, bahwa kami boleh sungguh menjadi seperti-Mu. Tuhan, kami tahu kami jauh dari sempurna. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Engkau yang terus berkarya menolong kami, memproses kami, membentuk kami, untuk kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk yang campur tangan yang menolong kami, pimpin dan kuasai kami ya Tuhan. Juga untuk hamba yang lemah dan terbatas ini, Tuhan Kau yang berkenan memakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan waktu singkat depan kami dalam tangan kasih-Mu, Kau yang terus berkarya dan menolong kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal keempat. Efesus pasal keempat ayat 11 sampai 16, silakan dibuka Alkitab atau Alkitabnya. Kita akan baca secara pertanggapan, Bapak Ibu mulai dulu ya, ayat yang 11 dan ayat yang ganjil nanti, saya akan ayat yang genap. Efesus pasal keempat, mulai ayat 11, silakan, sudah ketemu? Ayat 11 ya, 1, 2, 3, silakan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Mungkin ada yang masih teringat dengan momen ini. Ketika mungkin dulu selesai kuliah, wah rasanya merdeka gitu ya, betul? Atau punya pikiran yang lain? Waktu kuliah dulu, wah waktu wisuda, seneng enggak? Atau punya pikiran yang lain? Waduh, ini sebentar lagi tagih hutang nih, belum selesai. Kejar-kejar, karena sekolah udah selesai jadi hutang ditagih ini sekarang. Atau gimana? Saya mengamati ketika satu hal seperti ini terjadi, satu, yang lulus ini berarti sudah mencapai suatu titik tertentu, level tertentu, di mana dia itu dianggap layak, mampu untuk melakukan sesuatu seperti yang dia telah pelajari. Dan ini diakui oleh negara bahkan oleh lembaga-lembaga yang lain pun diakui. Jadi kalau Anda makanya daftar, selalu diminta, daftar kerja maksudnya, selalu diminta kayak ijazahnya, kamu kuliah di mana, kuliahmu jurusan apa, kamu menguasai bidang apa, dan sebagainya. Nah, di sini kita melihat ada satu level tertentu, ya katakan matang. Dia dianggap matang, bisa melakukan tugas-tugas tertentu. Kita hari ini berbicara tentang iman yang bertumbuh matang. Ayat 13 tadi kita melihat sebuah deskripsi bagaimana namanya iman yang matang itu yang kira-kira diharapkan seperti apa. Dikatakan di situ kita sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Tapi di ayat 11 dia memberikan beberapa jabatan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Tapi diingat kata pertamanya Dialah, dalam arti Tuhan Yesus Kristus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah ini, sampai kita semua telah
mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang hendak dicapai. Nah, coba kita lihat ya satu-satu deskripsinya. Kesatuan iman di sini yang dimaksud ketika saya mau coba melihat ke bahasa aslinya, di sini bukan cuma bersatu dalam arti kita itu seperti perkumpulan. Kayak misalnya lembaga dunia ini kita melihat ada perkumpulan, ada persatuan atau apapun istilahnya itu, kumpul. Karena mungkin punya tujuan yang sama, entah punya hobi yang sama, atau apapun yang mungkin menjadi dasar mereka berkumpul itu apa begitu ya. Tapi hanya sekedar kumpul aja, hanya sampai di situ. Tapi yang dimaksud di sini adalah keesaan. Kira-kira apa ya esa itu ya? Satunya gimana? Apa bedanya dengan yang persatuan tadi atau perkumpulan tadi? Kita seringkali mengatakan esa itu yang gimana? Bahasa Indonesia sering kita dengar Tuhan yang Maha Esa. Berarti dia mengakui sebenarnya ada sesuatu yang lebih dari satu tapi menjadi satu. Satunya gimana? Susah ngomongnya ya. Kalau kita mungkin saya bayangkan hanya simpel saja mungkin seperti kayak kimia begitu ya. Kayak air H2O dari unsur hidrogen dan oksigen campur menjadi satu, membentuk sesuatu yang baru. Di sini kita melihat ketika kesatuan Allah Tritunggal, kita tidak bisa membedakan dalam arti kita tidak bisa memisahkan mereka. Memang ada pribadi-pribadi tiga Allah, tanda kutip, tiga pribadi Allah. Iya, satu esensi, kita tidak mudeng gitu. Tapi itulah kesatuan dalam diri Allah yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, dan itu sekarang dinyatakan ke dalam diri kita. Ketika kita sebagai orang yang percaya, kita dipanggil menjadi satu dengan Dia, kita juga mengalami hal itu. Kesatuan yang seperti sebuah bonding, sebuah ikatan yang begitu kuat, dan betul-betul menyatukan kita. Ini pegang dulu ya. Nah, kemudian dikatakan pengetahuan yang benar. Dikatakan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi di sini kita benar-benar diminta untuk kita mengenal siapa sebenarnya Tuhan kita. Tapi sekali lagi ini bukan cuma sekedar bicara tentang knowledge. Memang dikatakan di sini knowledge, pengetahuan, iya. Tetapi di sini mengetahui lebih dalam arti tadi katanya tadi kesatuan, kalau kita coba gabungkan dua kata ini, itu adalah seperti kita sedang menggali masuk ke dalam dan kita menjadi satu dengan pencipta kita itu. Ini unik. Dan tidak ada dalam iman yang lain mengajarkan seperti ini. Kita sungguh bisa bersyukur kepada Tuhan karena Dia memanggil kita, menjadikan kita miliknya, itu bukan dengan jarak. Tadi kita nyanyi, apa tadi, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di mana-mana ada gitu ya. Kalau dalam Mazmur 139 bahkan dikatakan sampai ke dunia orang mati pun yang paling bawah engkau ada. Dimanapun aku tidak akan pernah bisa terbang kemana melarikan diri dari engkau. Karena apa? Kamu jadi satu kok sama aku. Tuhan bilang, kita menjadi milik Tuhan. Nah, dalam kesatuan inilah kita diminta intensif dalam arti kita sungguh-sungguh berjuang, terus belajar, mengenal lebih. Ini juga seperti mungkin dalam kehidupan rumah tangga gitu ya, suami istri. Seperti yang saya pernah ceritakan ya, dosen saya udah punya cucu, udah gede-gede cucunya itu, udah 40 tahun kali menikah gitu. Kaget kami waktu dia ngomong di depan kelas itu, saya masih bingung dengan istri saya. Kamu kan udah 40 tahun married ya, kok kamu bilang bingung dengan istrimu itu maksudmu apa? Terus dia bilang, kamu jangan kaget, kalian tidak usah kaget mendengar itu, karena kami masih dalam terus proses saling mengenal. Proses terjadi semakin mengenal. Nah, inilah yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Kemudian digambarkan kedewasaan penuh. Jadi tolong beberapa kata ini ciri khas Paulus ya. Selalu dia mengatakan seperti kita kira ada 4 sisi. Di Filipi pasal kedua di awal-awal dia juga mengatakan 4 sisi. Di sini juga dengan gaya bahasanya dia mengungkapkan 4 sisi. Dikatakan di situ kedewasaan penuh digambarkan itu seperti, kalau memang mereka dalam budaya Yunani,
digambarkan seorang laki-laki, karena mereka juga budaya patriark gitu ya, jadi laki-laki yang lebih ditekankan, sehingga mengatakan ini loh, laki-laki, dan itu kalau dalam tingkat pertumbuhannya diukurnya bagaimana kamu tahu dewasa? Dibedakan dari seorang anak. Ini saya kasih gambar seperti ini ya misalnya. Kira-kira kalau kita melihat gambar ini yang muda yang mana ya? Kau tahu? Ya kentara gitu ya. Mukanya mungkin ya ketahuan. Nah sekarang saya tanya, misalnya ketika mungkin ada bekerja di sebuah kantor besar gitu ya, perusahaan besar, ada CEO satu tim begitu. Kalau Anda ketemu CEO yang kelihatannya muda kelihatannya, dan ketemu CEO yang kelihatannya senior, ekspektasi Anda sebagai karyawan apa terhadap orang-orang ini? Kalau misalnya Anda sebagai karyawan kerja punya masalah, waduh ini trouble nih, problem. Aku harus datang kepada yang mana nih? Yang muda atau yang senior? Tergantung kali ya, masalahnya apa dulu. Tapi kalau misalnya yang senior itu bicara dan agak sedikit berbeda dengan yang junior, kira-kira kita lebih nurut yang mana? Tergantung juga ya. Dari apa yang kita ketahui, kira-kira lebih cocok bisa solve yang mana, lebih baik. Maksud saya adalah ketika kita mencapai satu level tertentu, itu ada satu ekspektasi tertentu juga dalam iman kita. Ketika kita bicara tentang kerohanian kita, bagaimana kita diukur dalam pengenalan, di sini makanya setiap kali dikatakan 4 sisi itu jangan dipisah, tapi harus jadi satu kesatuan. Pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani itu juga harus berimbang dengan pengetahuan rohani. Dalam arti, kita bertumbuh bukan cuma secara tahu, knowledge, otak kita. Tapi kita juga bertumbuh di dalam apa? Karakter kita. Ini penting. Karena tidak jarang, banyak sekali orang yang mengaku diri Kristen, itu tahu banyak, sangat banyak. Tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Jadi tidak heran kalau kita mungkin banyak akan berjumpa dengan orang Kristen yang tidak bisa, saya katakan mungkin berempati begitulah ya kepada sesama. Salah sedikit langsung tunjuk, langsung main hakim begitu. Seolah-olah dirinya tidak pernah berbuat salah. Padahal ketika menunjukkan perbuatan semacam itu, langsung kita bisa tahu, ini ada refleksi dirinya. Sebenarnya dia juga punya banyak kesalahan, cuma dia tidak mau nunjuk aja dirinya sendiri, dia nunjuk orang lain. Bayangkan orang yang sebenarnya tahu dirinya tidak layak, tapi dia mengerti bahwa dia mengenal kasih Allah sehingga Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Dia paham hal itu. Tindakannya akan sangat berbeda ketika dia menghadapi orang yang bersalah. Kita lihat contoh Yesus misalnya ya. Ketika ada seorang perempuan yang ditangkap, katanya tertangkap basah, OTT, berzina. Yang saya bertanya adalah sebenarnya herannya, kenapa yang dibawa kok cuma perempuannya tok? Yang laki yang mana? Sengaja mereka hendak menjebak Yesus. Disitulah dia kemudian mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, lempar batu dulu. Untung jujur mereka. Untung jujur. Dimulai dari siapa yang pergi? Dicatat di situ. Yang tua duluan. Tanda kutip kenapa? Tahu paling banyak dosanya, pergi duluan. Nggak layak. Sampai akhirnya mereka kok enggak ada bolo lagi ya, udah tinggal semua sendirian. Hanya tinggal perempuan itu dan Yesus. Kita melihat di sini sebenarnya inilah pentingnya kita perlu mengenal iman kita itu dasarnya apa. Iya, tapi itu juga harus berdampak merubahkan hidup kita. Nah, coba kita refleksikan dalam kehidupan kita. Kira-kira menurut Anda, ketika Anda coba amati diri Anda sendiri, ada keseimbangan enggak antara pengetahuan dan karakter Anda dalam hal ini?
Anda tahu sekian, apakah sudah seperti itu kerohanian Anda? Atau tidak imbang? Apakah Anda rindu terus untuk bertumbuh dan mencapai kedewasaan penuh dalam iman? Ini menjadi target. Kita tahu mungkin kita tidak akan sempurna di dunia ini, iya. Tapi kita terus berjuang ke sana. Kira-kira apa yang tidak Anda lakukan untuk itu? Perlu kita pahami apa yang kita perjuangkan di sini. Anda harus perhatikan apakah itu sungguh-sungguh bernilai tinggi bagi Anda. Kita seringkali mungkin karena mungkin tidak terlalu kelihatan atau kita punya mindset yang kurang benar, kurang tepat, kita seringkali menganggap sesuatu yang rohani ini hanya sekedar ya selama saya perlu saja, saya mau. Tapi kalau enggak, ya udah buat apa? Perhatikan baik-baik. Kita berjuang dalam iman kita untuk apa? Kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak pernah diberikan oleh yang lain di dunia. Tidak pernah, dunia tidak akan pernah memberikan itu kepada kita. Tidak bisa, dan memang mereka tidak punya. Bahkan mereka berusaha menjauhkan kita dari hal itu. Kenikmatan dunia, kekuasaan, kekayaan, seolah-olah selalu menggoda bisa memuaskan kita. Itulah jebakan dunia. Selalu menggoda, tapi kosong. Ketika kita terpancing masuk ke sana, kita mengira, wah aku nanti akan mengejar itu. Justru kita tidak mendapatkan apa-apa. Ini pengalaman dari sekian banyak orang yang akhirnya harus mengakui di akhir hidupnya, hidupku percuma. Karena mereka lari dari Kristus. Tapi justru mereka yang percaya kepada Kristus, mereka mempertaruhkan, aku tidak mau ikut dunia, tapi aku mau mengejar apa yang Tuhan janjikan kepadaku. Dan mereka dipuaskan. Coba Anda pikirkan baik-baik. Yang berikutnya, coba kita lihat ciri-ciri iman yang matang di ayat 14-15. Dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ingat ya tadi ya, dewasa tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan anak-anak. Jadi kita bukan lagi seperti anak-anak. Yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dikatakan dengan jelas tadi bukan lagi anak-anak dalam arti, tadi bandingannya ya, belum dewasa, yang diombang-ambingkan, tidak stabil ya, bimbang. Kita bisa bayangkan lah ya, ke beberapa hal terakhir ini saya perhatikan ada di Jawa Barat, Jawa Tengah itu yang katanya tanah bergerak itu. Kita bisa bayangkan ketika kita bangun rumah, pasang fondasi, tanahnya tidak apa-apa, sudah dites. Oke, dalam kedalaman sekian bisa dibangun fondasinya, oke. Setelah dipasang, dibangun, ternyata tanah yang di bawahnya fondasi itu bergerak. Jadi posisinya seharusnya di situ menahan beban yang ada di atasnya berubah. Sehingga beban di atasnya gimana? Mau kemana ini? Mau kemana ini? Akhirnya apa? Ambrol. Otomatis. Atau pernah Anda bayangkan ada yang suka naik kapal di sini, kapal kecil di ombak yang besar begitu? Pernah ngerasakan? Waduh, saya pernah sekali itu 2 kali sih ya, kapok saya. 2 jam dikopiok-kopiok itu, digoyang-goyang tiong. 2 jam, waduh, setengah mati dia. Saya tidak biasa naik kapal. Naik kapal pengalaman pertama seperti itu, waduh. Sampai di tempat itu, sampai saya harus mencari pijakan yang jejak gitu. Apalagi waktu diinjak itu banyak kan tanah gambut yang empuk begitu ya. Saya bingung, yang goyang ini tanahnya atau saya ya? Kepala itu saya masih punyang-punyang gitu ya, karena masih ngantuk juga waktu itu. Jadi setiap kali ke rumah orang, kok ini goyang ya rasanya, ini bener ya. Saya sampai senderan ke pintu, saudara. Yang goyang kepala saya atau tanah saya ini ya.
Oh, kepala saya ternyata yang goyang, masih kena bimbangnya itu. Gak enak sekali. Bimbang mau ngambil keputusan, mau memastikan, selalu ragu-ragu. Nah, disinilah dunia berusaha selalu dengan berbagai pengajaran, permainan palsu, apalagi dikatakan kelicikan mereka. Maksudnya apa? Licik dalam arti memang benar-benar mereka itu mau menjerat, mau mencelakakan, mau menghancurkan kita. Ketika kita ditarik keluar dari kebenaran itu, kita akan hancur. Dan mereka tahu. Oleh karena itu ketika kita diminta untuk bertahan, makanya dikatakan jangan bimbang. Kamu harus teguh, dikatakan ini. Ya, ini istilah selanjutnya ya. Teguh dengan tulus, dengan jujur, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Perhatikan di sini. Kebenaran dan kasih tidak terpisahkan. Ini sangat penting. Kita tidak hanya bisa berdiri hanya mengandalkan kebenaran, itu baik. Tapi tanpa kasih, itu akan mengerikan. Kalau Tuhan menghadapi kita hanya dengan kebenarannya, bablas kita, saudara. Betul, tidak ada akan selamat, tidak ada. Karena semua, memang dikatakan semua sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, habis kita. Tapi di dalam kasih, dia tetap ada kebenaran. Nah ini seringkali kita manusia bingung, ini mau mendamaikannya seperti apa. Akhirnya kita tahu jawabannya. Tuhan datang ke dalam dunia, memberikan dirinya. Hukuman tetap dijalankan, iya, tapi kasih juga dinyatakan. Dan itu kita peringati melalui perjamuan kudus pada hari ini. Kasih Allah dinyatakan, tapi juga rela mengorbankan dirinya demi kebenaran. Kita sekarang diminta untuk hidup di dalam kebenaran dan juga di dalam kasih yang sama. Tidak gampang. Betul, kita harus berjuang. Tadi kita berulang kali menyanyikan, aku mau menjadi serupa dengan Kristus. Tapi waktu nyanyi tadi ya gentar saya. Sekalipun api dunia membakar diriku. Hui, saya pikir-pikir, beneran ya. Laut goncang, bumi tidak taruhan dia. Hujan gerimis, pergi gereja enggak ya? Mikir-mikir, gerimis pergi enggak ya? Hujan badai ku lalui, oh janjinya macam-macam sih ya. Tapi begitu datang yang beneran, susah nggak ya? Online aja deh, gampang. Gimana? Godaan dunia begitu luar biasa loh. Kita sehingga diingatkan ya dalam surat 1 Yohanes 3, Trinity-nya holy, unholy Trinity itu ya. Kedagingan, keinginan mata, dunia. Itu trio yang luar biasa kompak dan sangat menjebak. Mengerikan. Kita harus sangat berhati-hati. Itulah terus mereka akan menyerang kita. Bukan ngancam tok loh. Bukan cuma memberikan ancaman, tapi betul-betul dia akan terus menyerang untuk menjatuhkan kita. Kalau kita tidak bertahan teguh di dalam kebenaran dan kasih, bablas kita. Nah ini dia, siapa yang suka beli buah-buahan, salah satunya pisang mungkin. Cik Melin mungkin ya sering beli. Saya dulu pernah waktu kami pelayanan di Lumajang, di Senduro, ya, mungkin ada yang tahu pernah ke sana, daerah Senduro, itu daerah penghasil pisang yang cukup bagus. Ada jemaat yang salah satu penatua di situ tuh ngajak kami ke sana karena itu salah satu area usaha dia juga. Jadi dia itu setiap minggu tuh jam tertentu tidak bisa diganggu gugat. Karena dia harus mengerjakan keripik pisang. Jadi dia jam tertentu 2-3 jam tidak bisa diganggu gugat. Jadi dia waktu itu ngajak kami ke sana bersama teman baiknya, terus kami dikasih 2 tandan pisang agung gitu ya. Ini untuk ini, saya bingung ini yang mana tadi ya. Ini untuk apa, soalnya beda sekali. Saya bingung. Dia bilang hati-hati ya kalau beli pisang di sini. 1, kalau kamu tidak kenal pasti diketok harganya. Itu 1. Yang kedua, lebih parah lagi adalah sudah diketok, dikasih barang, jelek. Kelihatannya bagus. Ini pintar ngomong dan sebagainya. Ternyata barangnya jadi kayak begini, jelek sekali. Kalau tidak kenal dia bilang bahaya. Juga buah yang lain, semangka, nangka gitu ya.
katanya kayak disuntik atau apa gitu. Jadi ketika kita lihat itu, wow. Begitu pulang, kayak begini ya. Demi keuntungan sejenak pada waktu itu, karena dipikir kan cuma tamu ya, lewat sebentar beli pergi, mereka curangin. Mereka tidak paham ketika itu nanti akan menyebar kemana-mana, tidak ada lagi yang mau datang. Mereka tidak tahan, tidak sadar akan hal itu. Godaan sesaat itu sangat besar. Tapi kalau kita coba pikirkan, yang mateng secara alami dengan yang karbitan matengnya, kira-kira enak mana? Yang mana? Alami, yakin? Perlu waktu loh. Pepaya aja nggak kayak enak ya. Masih ingat minggu kedua Januari yang lalu Pak Bambang di sini mengatakan apa? Listnya dia itu, masih ingat? Kita maunya langsung ke apa? Terima hidup kekal gitu kan ya, langsung naik surga bersama Tuhan, senang aku anak Tuhan, puji Tuhan. Tapi memikul salib, menyangkal diri, enggak mau, repot, berat, susah, dan lain-lain. Sama seperti ini. Ketika kita harus berjuang dalam iman kita, ayo belajar, enggak deh, repot, susah. Kita maunya karbitan, cepat selesai, beres, langsung instan, beres. Tapi kita tidak mau belajar sungguh-sungguh melalui sesuatu proses yang memang Tuhan inginkan kita jalani. Saya sempat dulu ketika saya studi di Jerman, ketika dari namanya Stuttgart, kami sebelum masuk ke universitas, ke perguruan tingginya, karena saya ngambil jurusan yang Fachhochschule, jadi yang jurusan yang banyak prakteknya begitu, kami diwajibkan 6 bulan praktek duluan di lapangan. 4 bulan di entah mau tukang kayu, tukang beton, tukang batu, terserah. 2 bulannya, 2 bulan, 4 bulannya di kantor arsitek. Belum tahu apa-apa, nul putul, belum tahu ada apa-apa, praktek duluan di lapangan. Orang-orang banyak bingung, untuk apa? Sempat waktu itu kepikir, buang waktu 1 semester lagi ya, duit lagi. Sempat saya minta tolong kakak saya, tolong dong kau bikin surat ke salah satu keluarga yang punya usaha gede gitu ya. Bilang aja udah praktek di sini beres gitu. Berapa bulan kemudian datanglah surat balasan dari kakak saya datang ke Jerman. Saya baca, saya kaget. Coba kamu pikirkan, kira-kira Tuhan senang enggak sama hal ini? Saya kaget. Iya ya. Kalau saya tembak instan begitu, potong kompas, Tuhan senang enggak sih? Saya baru kepikiran. Di situ menyadarkan saya, ini proses yang memang harus kamu jalani. Akhirnya saya taat, saya cari itu, enggak gampang, tapi ya puji Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Akhirnya saya dapat tanda kutip tempat magang lah gitu ya, 2 bulan di tukang kayu. Dikenalin salah satu orang Indonesia di situ juga, saya praktek. Ya namanya orang enggak tahu apa-apa ya, tanda kutip ya setengah kuli begitu ya. Bantu angkat sini, angkat situ. Minggu pertama itu saya ingat banget, setiap malam itu saya cabutin kayu dari tangan saya itu. Tangannya kan masih belum tahu apa-apa, jadi pegang kayu kasar itu kayu nempel semua ke sini, masuk semua ke sini. Seminggu. Setelah itu, udah tebel sini sudah, enggak terasa udah. Biasa ngangkat kayu. Dan terutama ketika saya mulai masuk kuliah semester 2 itu kami harus belajar tentang kayu, konstruksi kayu. Di situ saya baru sadar. Saya pernah melihat sendiri bagaimana bos saya itu ngukir, tanda kutip, bikin konstruksi kayu itu seperti apa, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Teman saya yang enggak pernah masuk gitu, diterangkan gitu, bingung dia. Opo ini, gimana dan sebagainya. Enggak bisa bayangkan sama sekali. Saya baru melihat, ini rencana Tuhan. Kalau saya dulu nembak potong kompas, saya belajar gitu, bubar saya. Enggak akan bisa mengerti. Demikian juga dengan iman kita. Kita seringkali maunya potong kompas, cepat, enak. Tapi sebenarnya kita memotong satu proses yang merugikan diri kita sebenarnya. Kita sedang merugikan diri kita sendiri.
Coba kita refleksikan dalam iman kita. Apakah kita memiliki ciri-ciri iman yang matang tadi? Sudah ketemu belum? Kalau belum, mungkin sebagian iya, sebagian kurang dan sebagainya. Bagian mana yang masih harus diimprove, ditingkatkan? Dan langkah konkretnya apa? Kita bicara tentang iman yang matang. Dikatakan di sini dari dialah, kembali ayat 11 tadi dialah, ini sekarang ayat 16, dari dialah seluruh tubuh Kristus yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya. Dia menggunakan gambaran tubuh manusia ya. Menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya di dalam kasih. Kembali muncul kasih. Seluruh tubuh rapi tersusun, cocok pas satu sama lain. Nanti kita coba lihat dalam contohnya ya, mungkin kalau kita agak bingung. Dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya. Bapak Ibu pernah perhatikan enggak? Misalnya kalau kita melihat anak kecil, misalnya Jacob misalnya ya, sering kita lihat. Waktu saya datang ke sini setahun yang lalu, dengan yang sekarang saya lihat Jacob, sudah kayak berubah. Anda melihatnya juga sama? Iya. Kenapa? Apa yang berubah? Papa mamanya mungkin nggak terlalu gitu ya, setiap hari ketemu soalnya, jadi nggak ngamati perubahannya gimana. Maksud saya begini, ketika kita melihat seorang anak bertumbuh, apakah mungkin ada yang bertumbuh tangannya dulu, panjang dulu, atau gimana? Nanti baru kakinya gitu, jadi panjang dulu, ngewer-ngewer gitu, terus kakinya ngewer-ngewer gitu, terus nanti bulan depan kakinya satunya lagi gitu, atau gimana? Atau bersamaan. Dan kita perlu perhatikan loh, yang namanya manusia itu ada unsur apa aja? Ada tulang, ada otot, sendi, kulit, macam-macam. Dan itu bisa kompak pas jadi satu. Itu semua diatur dari mana dikatakan tadi? Kepala. Ini peran yang sangat-sangat krusial. Kepala terganggu, susunan kimia kita di otak terganggu, trouble ke seluruh tubuh. Contoh misalnya kalau kita lihat Parkinson. Mama saya dulu kena Parkinson, otaknya mengecil, mengkeret karena banyak sumbatan-sumbatan. Pernah berapa kali terulang kali jatuh, sehingga tulang punggungnya agak sedikit mulai bergeser begitu, tanpa kami sadari. Akhirnya ketika dalam masa tuanya, beliau itu kayak huruf S begitu. Jadi bungkuk, kakinya nekuk gitu. Jadi kalau dilihat samping kayak S begitu. Fungsi otaknya sudah mulai berkurang. Perintah otak jalan, tidak bisa. Jadi kalau mau start itu kan terdetek dulu, mau gerak gitu ya. Tapi kalau sudah gerak, susah berhenti. Ini satu hal yang terjadi kalau, itu dia, ada gangguan kepala ke tubuh. Ini salah satu contoh. Dan banyak orang semakin banyak mengalami seperti ini. Coba kita bayangkan kalau dalam relasi kita dengan Tuhan tidak beres. Mirip dengan hal ini. Dikatakan menerima pertumbuhannya sesuai pekerjaan tiap-tiap anggotanya. Tuhan tahu kadarnya, posisinya, porsinya, seperti apa, untuk apa, dan bagaimana. Makanya tadi saya katakan kalau tangannya tiba-tiba panjang sendiri, kakinya panjang sendiri, serem juga ya. Ini tubuh akan jadi seperti apa ini? Dan semuanya itu dikatakan membangun diri dalam kasih. Ini gambaran secara rohani. Kita bertumbuh, berkembang sekali lagi bukan hanya di dalam kebenaran, tetapi juga di dalam kasih. Ini contoh aja ini ya. Ini saya hanya melihat salah satu bagian tubuh kita, tangan. Ada otot, tulang, sendi, dan macam-macam. Dulu ada seorang misioneri yang pernah pelayanan di Malang gitu ya.
Beliau alami kecelakaan naik sepeda motor, dipotong sama mikrolet, nabrak dia, dus masuk ke mikrolet dia. Jadi untung dia pakai helm dan untung tidak sampai kacanya melukai dia, gitu. Tapi tangannya patah, tangan kiri kalau nggak salah. Dioperasi karena ini salah satu bagian tulang yang paling ruwet ini setahu saya ya, paling ruwet. Jadi dioperasi, ini kan rata gitu ya. Dia tiba bendul ini, di sini bendul. Dia ngangkat cangkir nggak bisa, cangkir loh ya, bukan koper, cangkir. Dia ngangkat meminum itu nggak bisa. Sampai dia harus kembali ke negaranya, di negaranya untung ada spesialis ortopedik khusus tangan kiri. Spesialisnya sampai gitu ya, bukan cuma tangan, tapi tangan kiri, tok. Dioperasilah di sana, dipreteli lagi, dibalikin, normal lagi. Setelah dia balik ke sini, sudah beres, bisa berfungsi dengan baik kembali. Saya hanya bayangkan misalnya begini, kalau kita punya tangan, anak kecil misalnya gitu lagi ya, dalam bertumbuh, tulangnya tok yang tumbuh. Ototnya enggak, kulitnya enggak, jadi apa ini? Tulangnya tok yang keluar gitu ya. Serem juga ya. Atau sebaliknya, tulangnya enggak tumbuh, ototnya tok yang tumbuh, jadi apa? Kelewer-kelewer juga ya. Mau pegang enggak bisa. Jadi maksudnya harus ada satu kebersamaan. Kesatuan tadi itu, bertumbuh bersama-sama. Tidak bisa cuma satu bagian bertumbuh, satu lagi enggak. Ini harus kita perhatikan. Makanya Tuhan katakan, menurut kadar setiap anggotanya. Dan kepala tahu bagaimana dia harus supply hal-hal yang tertentu yang penting untuk pertumbuhannya. Nah, kita melihat di hadapan Tuhan seperti apa. Coba kalau kita perhatikan baik-baik, bagaimana pertumbuhan kita selama ini. Mengingat tadi poin yang pertama, kebenaran atau pengetahuan itu, dan karakter kita. Sekarang ada unsur kasih. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Coba dikaitkan dengan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Dua hal ini tidak pernah terpisah, Bapak Ibu. Relasi dengan Tuhan itu akan menentukan relasi kita dengan sesama. Kalau kita tidak beres dengan Tuhan, rata-rata dengan sesama juga pasti akan tidak beres. Coba perhatikan. Bagaimana kalau kita mengasihi Tuhan, kita belajar kebenarannya, kita praktekkan dalam kehidupan kita, akan ada satu relasi itu yang tidak terputus. Apakah kita menyadari adanya pertambahnya kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita? Itu kepotongnya di bawah. Bagaimana Anda mengenali pertumbuhan iman Anda? Coba direnungkan, dipikirkan. Tuhan memanggil saya ini sebenarnya untuk apa sih? Saya dipanggil jadi anak Tuhan, menikmati kasih karunia-Nya, saya menerima berkat-Nya. Untuk apa? Dan kita perlu ingat loh, kita ada tanggung jawab untuk itu. Bukan cuma sekedar menikmati, senang-senang. Oke, enggak apa-apa, tapi Tuhan juga minta kamu harus berbuah matang. Secara refleksi, kita di akhir dari renungan kita dalam Tuhan dan sesama, kira-kira kalau kita pikirkan bagaimana karya Tuhan itu telah berdampak dalam kehidupan Anda. Tentunya kita harus menyadari apa yang Tuhan telah lakukan dalam diri kita. Hari ini kita memperingati perjamuan kudus. Kita selalu diingatkan maknanya ada 3. Saya selalu bagi antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tuhan sudah menebus kita karena kita berdosa. Menjadikan kita semua satu kesatuan tubuh Kristus. Dan kita sudah dinantikan oleh Tuhan di surga. Singkatnya begitu. Apakah itu membawa dampak dalam kehidupan kita? Respons kita apa?
kita bisa mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama itu seperti apa? Terhadap diri kita sendiri. Apakah kita rindu untuk memiliki iman yang matang dalam Kristus? Ketika saya membaca sebuah buku dari seorang teolog begitu ya, saya merasakan ada satu sentuhan. Bagaimana orang ini, wow, saya kagum melihat bagaimana dia berbicara ketika digambarkan oleh orang-orang yang pernah ngomong sama dia. Saya tuh bisa bayangkan, wow, orang ini luar biasa. Pengen rasanya ketemu, ngobrol, belajar lebih dalam. Bagaimana dia itu mengenal Allah dalam kasih-Nya dan dia bisa ungkapkan itu. Itu juga dinyatakan melalui kehidupannya sehari-hari. Kalau kita ke rumahnya, dikatakan orang pernah tahu ke rumahnya dia itu simple, orangnya itu enggak macem-macem. Enggak apa gitu, rumahnya rasanya sederhana sekali. Dia puas dengan Tuhannya. Dia tidak pernah perlu ini, perlu tunjukkan itu apa. Orangnya tenang sekali. Saya bayangkan, saya ingin ketemu orang ini. Namun sayang, sudah meninggal. Bagaimana kita menyatakan kasih kita, pertumbuhan iman kita, matangnya seperti apa? Tadi kalau kita bilang, kita senang nikmati buah yang matang, alami, dari pohon misalnya gitu ya. Tapi diri kita sendiri di hadapan Tuhan seperti apa? Kita ini buah dari pohonnya, Yohanes 15. Carang ditempelkan, nempel bukan cuma pegang begini. Tapi yang tadi saya katakan, esa menjadi satu. Bonding kita dengan Tuhan. Kita menerima banyak kehidupan dari Tuhan. Kita harus nyatakan juga keluar dan kita bertumbuh, menghasilkan buah yang matang. Saya mengajak kita bersama-sama kita mengambil waktu teduh sejenak, renungkan, pikirkan baik-baik akan hal ini. Tuhan sudah memanggil kita begitu luar biasa. Dalam kasih-Nya yang sungguh tidak bisa kita pahami. Dia memberikan kita begitu banyak berkat-Nya. Dia menopang kehidupan kita. Dia memeliharakan kita, menyayangi kita begitu luar biasa. Bagaimana respons kita? Ketika Dia minta kita mengasihi Dia, belajar mengenal Dia lebih dalam lagi, bertumbuh di dalam Dia. Apa itu hal yang berlebihan bagi kita? Dia memberikan nyawanya bagi kita. Apa yang kita bisa ukur lagi? Tidak ada. Standar maksimal yang tertinggi dari Tuhan sudah diberikan kepada kita. Kita sekarang hanya diminta kembali memberikan hidup, dan itu demi kebaikan kita sendiri. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak pernah menyerah terhadap kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah sekalipun kami begitu sering memberontak terhadap Engkau. Keras kepala, tidak taat, hanya mementingkan diri kami, persis sebelum kami mengenal Engkau. Namun Engkau begitu sabar, terus mengingatkan kami. Dan Kau menyatakan kasih-Mu kepada setiap diri kami. Juga terkadang Kau memukul kami, mengingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami sungguh terus Kau baharui. Dan kami boleh taat, tunduk, menyembah Engkau. Bukan hanya ketika kami perlu datang kepadamu, tapi kami mau sungguh-sungguh dalam semua segi kehidupan kami.
kami datang menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Tuhan, berikan kami keteguhan hati, kerinduan, kelaparan dalam diri hati kami, untuk kami selalu mencari kebenaran-Mu, belajar dan mau menjalankannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan tolong kami. Banyak godaan, jebakan, jerat yang sudah dipasang oleh dunia untuk menjauhkan kami, bahkan menghancurkan kami. Tolong kami, peliharakan kami ya Tuhan. Kami serahkan setiap diri kami anak-anak-Mu. Engkau sangat mengenal pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Kasihani ya Tuhan, sertai, dan biarlah Tuhan Kau nyatakan, Engkaulah Allah yang sungguh mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, dan Kau selalu bersama dengan kami. Terima kasih. Kami percayakan, kami serahkan semua ini dalam tangan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa.